Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik, kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Kami kelompok 12 yang beranggotakan 1. Rizal Arfan Mahruf dengan NIM G00200158. Yang kedua, Gusti Maulana Yusuf dengan NIM G0002000209. Berikutnya, Oke, presentasi kali ini kita akan membahas tentang Muhammad Natsir sebagai perumus ideologi pendidikan Islam. pada pembahasan kali ini kita memiliki 3 inti materi dalam pembahasan. Yang pertama adalah mengenai biografi singkat Muhammad Natsir, agar kita mengetahui siapa sosok Muhammad Natsir sehingga beliau dapat merumuskan ideologi pendidikan Islam. Dan yang kedua, apa kandungan dari ideologi Islam yang dirumuskan oleh Muhammad Natsir. Dan yang ketiga adalah pendidikan Islam di zaman sekarang. Biografi Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, dia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, dia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Indonesia, World Muslim League, dan Ketua Dewan Masjid Dunia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solo, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Dia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena terselisih paham dengan Presiden Soekarno. Dia semakin vokal menyuarakan pentingnya peran Islam di Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Natsir terus mengkritik pemerintah yang saat ini telah dipimpin Soekarno hingga membuat dicekal. Mengenai isi dari ideologi pendidikan Islam, yang pertama adalah tentang peran dan fungsi pendidikan. Dalam hubungan ini, paling kurang terdapat 6 rumusan yang dimajukan Natsir. Yang pertama adalah pendidikan harus berperan sebagai sarana membimbing manusia
agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani secara sempurna. Dan yang kedua adalah pendidikan diarahkan untuk menjadikan anak didik memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan mencapai akhlak yang sempurna. Ketiga, pendidikan harus berperan sebagai sarana menghasilkan manusia yang jujur dan benar, bukan pribadi yang hipokrit. Keempat, pendidikan agar berperan membawa manusia mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pendidikan harus dapat menjadikan manusia yang dalam segala perilakunya selalu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan yang keenam, pendidikan harus benar-benar dapat meningkatkan sifat-sifat kemanusiaan, bukan sebaliknya, meniadakan atau berperilaku menyesatkan yang dapat merugikan orang lain dan lingkungan. Ideologi pendidikan Islam. Yang kedua, tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Nasir, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah merealisasikan idealitas Islam yang pada intinya menghasilkan manusia yang berperilaku Islam, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang dasar pendidikan. Dalam tulisan yang berjudul Tauhid sebagai Dasar Pendidikan, An-Natsir menceritakan tentang pentingnya tauhid. Yang keempat, tentang ideologi dan pendekatan dalam pendidikan. An-Natsir mengajukan konsep pendidikan yang khas di tengah persoalan dikotomis antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Konsep pendidikannya adalah integral, harmonis, dan universal. Ideologi pendidikan Islam yang kelima adalah tentang fungsi bahasa asing. Menurut Nasir, bahwa bahasa asing amat sangat besar perannya dalam mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa. Bahasa erat kaitannya dengan corak berpikir suatu bangsa. Bahasa dari salah satu bangsa adalah tulang punggung kebudayaannya. Mempertahankan bahasa sendiri berarti mempertahankan sifat-sifat dan kebudayaannya sendiri. Kultur suatu bangsa berdiri atau jatuh tergantung pada bahasa dari bangsa itu sendiri. Maka, bahasa merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong mutu dan kecerdasan suatu bangsa. Keenam, tentang keteladanan guru. Menurut Nasir, suatu bangsa tidak akan maju sebelum adanya guru yang mau berkorban untuk kemajuan bangsa. Pendidikan Islam di zaman sekarang menurut An-Natsir. Natsir mengatakan bahwa selain dalam sekolah-sekolah Islam mengajarkan peserta didiknya tentang pelajaran agama Islam, juga penting bagi mereka untuk mendapatkan pengajaran tentang pengetahuan umum sebagai bekal untuk mereka di dunia. An-Natsir menekankan bahwa pendidikan juga harus bisa melahirkan lulusan yang melepaskan ketergantungan. Selanjutnya, dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu cara yang dilakukan Muhammad Nasir dalam mengintegrasikan pendidikan adalah dengan membangun pendidikan Islam yang integratif, yaitu menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara keduanya. Aktualisasi pemikiran Muhammad Nasir dalam pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari sekolah-sekolah negeri dan sekolah Islam atau pesantren saat ini.
di mana pelajaran agama sekarang sudah diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Begitu juga dengan pelajaran umum yang sudah mulai diajarkan di sekolah Islam atau pesantren. Sebagai contoh konkret dari pelaksanaan pendidikan yang bernuansa integral adalah munculnya lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan seperti SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Jadi, siswa tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan umum saja, tapi juga dibarengi dengan pengetahuan agama, sehingga siswa diharapkan cerdas serta secara intelektual dan spiritualnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi mengenai Muhammad Nasir dan perumus ideologi pendidikan Islam. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf jika ada salah dalam pembacaan maupun penjelasan. Terima kasih. Syukron, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.